adik-adik SHBC Kids yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Ya, kembali lagi bersama Kakak Putri dalam ibadah online SHBC Kids ya. Apa adik-adik sudah siap? Nah, siap kan? Oke, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Semuanya siapkan hati dan pikirannya agar bisa fokus dalam ibadah di pagi hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena sampai hari ini kami bisa beribadah dengan baik dan penuh dengan sukacita. Saat ini Bapa, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami. Dan berkati kami Tuhan, supaya kami bisa fokus dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami tolak segala kuasa gelap yang mengganggu konsentrasi kami dalam ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah juga Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan agar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Yeay, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau mengangkat satu pujian. Yuk, semuanya berdiri, ayo berdiri. Walaupun di rumah tetap berdiri ya. Oke, yuk kita mulai. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Berdiri ya, masih berdiri, semangat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Yeay. Nah, hati yang gembira adalah obat. Jadi adik-adik jangan sedih ya, walaupun sampai saat ini kita belum bisa beribadah di dalam gereja, tapi Tuhan tetap hadir
walaupun kita beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Oke, tetap semangat ya. Tetap dalam hati yang penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Sudah siap belum? Nah, disiapkan dulu ya, Alkitabnya disiapkan dulu. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, ceritanya tentang Kain dan Habel ya. Silakan menyaksikan firman Tuhan hari ini, videonya ya. Dan tetap fokus ya, oke? Cerita Alkitab hari ini diambil dari Kitab Kejadian 4 ayat 1-16 berjudul Kain dan Habel. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya, adalah seorang petani. Habel, adiknya, adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya, persembahan terbaik yang diberikan Habel. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya sampai terluka parah. Tolong! Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain. Tuhan tidak memberkati Kain, dan Kain menjadi seorang pengembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan tetap melindunginya. Nah, ayat hafalannya Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Nah, adik-adik, apakah perbuatan Kain itu baik? Tentu saja tidak. Coba kita buka Alkitabnya di Kejadian 4 ayatnya yang ke-6 ya. Kakak bacakan ya. Kejadian 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, itu tadi Kejadian 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7 ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa Tuhan tahu setiap isi hati kita. Walaupun orang lain tidak tahu apa sih isi hati kita, tapi Tuhan itu tahu. Tuhan tahu segalanya tentang kita, ya. Jadi kalau kita punya perasaan yang tidak baik, punya pemikiran yang tidak baik, atau bahkan hati yang iri hati, Tuhan tahu loh. Dan Tuhan sudah memperingatkan Kain kalau iri hati itu tidak baik karena dosa sudah mengintip. Nah, jadi adik-adik
Jangan sampai hati kita diselimuti oleh iri hati ya. Contohnya nih ya, misalnya di sekolah atau misalnya di gereja ada perlombaan. Lalu teman kalian menang, mendapatkan hadiah atau piala misalnya. Nah, di hati kalian itu tidak boleh merasa begini, kenapa sih dia yang dapat? Kok bukan aku yang dapat? Harusnya aku yang dapat. Aku benci sama dia. Aku nanti mau jahilin dia lah. Nah, itu termasuk salah satu iri hati. Contoh iri hati. Itulah yang tidak boleh. Harusnya bagaimana? Misalnya teman kita itu mendapatkan piala atau hadiah. Yang kita lakukan adalah, hai, selamat ya. Wah, kamu hebat. Kamu memang pinter, makanya kamu dapat piala. Semoga nanti aku bisa lebih giat lagi lah. Jadi nanti aku mau berusaha supaya kalau ada lomba lagi, aku mau menang seperti kamu. Selamat ya temanku. Nah, harusnya seperti apa? Yang pertama apa yang kedua? Jelas yang kedua. Jadi kalau misalnya kita kalah ya, itu tidak perlu sedih. Kita bisa mencoba, bisa berlatih. Sehingga nanti pas ada lomba, kita bisa memberikan yang terbaik. Apapun hasilnya, itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, adik-adik bisa kan punya hati yang gembira seperti lagu tadi? Oke, bisa ya? Nah, sekarang kakak mau berikan pertanyaan. Ya, sudah siap belum? Coba disiapin dulu. Alat tulisnya disiapin dulu. Atau handphonenya untuk mengetik jawabannya. Oke, sudah siap? Nah, yang pertama. Nah, siap ya. Apa penyebab Kain marah? Ayo, sekali lagi ya. Apa penyebab Kain marah? Nah, sudah? Oke, lanjut ya. Nomor 2, yang kedua pertanyaannya. Apa persembahan yang diberikan Habel kepada Tuhan? Sekali lagi, oke? Ya, sekali lagi kakak ulang. Apa persembahan yang diberikan Habel kepada Tuhan? Sudah? Sudah dapat jawabannya? Oke, ditulis dulu aja, nggak apa-apa, baru nanti diketik ya. Sekarang nomor 3. Nomor 3, siap-siap. Tuliskan ayat favoritmu yang menguatkanmu untuk tetap bersuka cita di saat sedih. Nah, itu coba dicari. Kakak mau tahu apa sih ayat firman yang menguatkan adik-adik kalau misalnya lagi sedih tapi gak jadi sedih gitu, karena abis firman Tuhan itu dibaca. Sekali lagi ya, tuliskan ayat favoritmu yang menguatkanmu untuk tetap bersuka cita di saat sedih. Udah? Kak, aku masih bingung maksud kakak apa sih? Nih, maksudnya gini, kalau kakak nih, misalnya kakak sedang sedih. Aku sedih nih. Terus aku ingat firman Tuhan di Alkitab seperti lagu tadi itu, Amsal 17 ayat 22. Seperti lagu tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nanti kalian tuliskan apa sih ayat favorit kamu yang membuat hati kamu terus bersuka cita. Ya? Oke, sudah. Nanti jangan lupa ya, ditulis di kolom komentar di Facebook atau di YouTube ya. Itu boleh kalian tulis. Nah, itu untuk kakak kelas besar ya. Nah, adik-adik yang kecil, Bu Guru. Kakak. Kok kakak terus sih yang dikasih? Aku mau tahu. Nih untuk adik-adik, kakak sudah siapin. Nah, untuk adik-adiknya nanti dilihat ada video
video membuat kreasi bersama mama dan papa. Nanti mama dan papa tolong ditemanin ya, dibimbing adik-adiknya, dibimbing anaknya supaya nanti bisa membuat kreasi sekolah minggu pada hari ini ya. Nanti ada video tutorialnya, bisa dilihat. Untuk printnya, untuk polanya nanti akan di-share di grup gereja. Kalau misalnya tidak ada printer tidak masalah. Nanti mama atau papa bisa membantu dengan menggambarkan secara manual di kertas atau di buku gambar. Jangan lupa siapkan gunting, lem, dan krayon ya. Oke? Bisa ya? Coba dilihat dulu videonya. Yang satu ini ya, lihat dulu ya. Oke. Oke, sudah lihat? Gampang kan? Pasti menyenangkan loh, mami papi jangan lupa ditemenin ya. Nanti jangan lupa hasilnya boleh difoto, ditaruh di grup, dikirimkan di grup WA gereja, itu boleh ya. Oke, tetap semangat ya adik-adikku terkasih. Semoga pandemi ini segera berlalu. Walaupun masih new normal tapi gereja belum dibuka di Serang ini, tapi kita percaya indah pada waktunya dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang penting kita tetap semangat dan tetap berdoa kepada Tuhan agar kita selalu diberikan kesehatan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.